Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian saat kita belajar maupun mengerjakan soal. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, kita masih di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang kubus dan balok ya. Tentang kubus dan balok, tepatnya kita sudah sampai di soal pemecahan masalah ya. Jadi di akhir bab 4 yang paling akhir ini sebelum masuk bab 5 ya. Dan untuk bab 5 sendiri itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bisa dicek di playlist ISPS Matematika kelas 5. Nah, ini soal pemecahan masalah yang terakhir. Jadi untuk ISPS kelas 5 sudah kita bahas semua ya, satu buku. Silahkan yang masih ketinggalan soal-soal yang mungkin terlewati bisa dicek di playlist ISPS Matematika kelas 5. Di situ sudah dijelaskan juga halaman berapa saja yang adik-adik sekalian cari ya. Langsung kita mulai soal pemecahan masalah di halaman 110, soal nomor 1 ya. Perhatikan bangun-bangun berikut. Nah, kita lihat ya, di sini ada beberapa kubus satuan yang disusun. Ada beberapa banyak lah. Pertanyaannya nanti yang A, tentukan dua bangun yang jika digabungkan akan membentuk sebuah balok. Nah, kira-kira bangun mana dan mana saat digabungkan akan membentuk sebuah balok. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau yang digabungkan itu yang A ini kita gabungkan dengan D, maka akan saling menutupi ya, saling melengkapi, akan terbentuk sebuah balok. Kemudian untuk yang B itu kita gabungkan dengan yang C ya. Jadi dua bangun yang jika digabung akan membentuk sebuah balok, berarti A dan D, B dan C gitu ya adik-adik sekalian ya. Di sini untuk soal nomor 1 bagian A sudah saya tuliskan juga ya. Jadi ada dua bangun yang terbentuk, yaitu bangun 1 itu gabungan dari A dan D, kemudian bangun 2 itu gabungan B dan C ya, ini ya. Tadi untuk A dan D terbentuk sebuah balok, B dan C juga terbentuk sebuah balok. Jadi ada dua balok yang terbentuk ya, balok 1 dan balok 2. AD balok 1, BC balok 2, atau bangun 1 dan bangun 2. Selanjutnya pertanyaan B, hitunglah volume balok yang terbentuk. Nah, volume baloknya kalau kita lihat di sini adik-adik sekalian ya, A dan D kita gabung ya. Balok berarti ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Panjangnya ini berarti karena tutup sama ya, panjangnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya. Kemudian lebarnya berapa? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Panjangnya 5, lebarnya 4. Kemudian tingginya, nah ini yang bagian, kalau misalnya ini kita tutupkan ke sini, ini yang bagian bawah ya, berarti 1, 2. Kemudian ini yang bagian atas 3, berarti ada 3 kubus satuan ya untuk tingginya ya. Jadi ini kita tutupkan. Adik-adik sekalian jangan sampai terkecoh kalau kita tutup jadinya hanya 2 kubus satuan. Salah, karena ini saling menutup, ini sudah jadi 2, kemudian ini tutupnya yang paling atas itu yang ketiga. Jadi panjangnya itu adalah 5, lebarnya 4, dan tingginya itu 3 bukan 2 ya. Jadi ini 1, 2, ini yang ini rata lagi 3. Tuh, oke. Untuk yang B, nah ini sudah saya tuliskan juga adik-adik sekalian ya. Jadi untuk bangun 1, panjangnya 5 satuan, lebarnya 4 satuan, dan tingginya 3 satuan. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume bangun 1 berarti 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Jadi volume bangun 1 adalah 60 persegi satuan ya. Jadi gabungan A dan D ini ya, gabungan A dan D ini sama dengan 60 persegi satuan ya. Selanjutnya untuk bangun yang kedua ya, B dan C. Kita lihat di sini ya, panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
panjangnya 6. Kemudian lebarnya 1 2 3 4 ya, lebarnya 4. Kemudian tingginya ada berapa? 1 2. Nah, ini ada rata lagi, berarti ini buat penutupnya atas berarti 3 ya. 1 2 3 yang ini yang ketiga. Oke, jadi untuk bangun yang kedua, berarti panjangnya itu 6 ya. Kemudian lebarnya 4 dan tingginya 3. Volume bangun kedua berarti 6 kali 4 kali 3. 6 kali 4 24. 24 dikalikan 3 hasilnya adalah 72 persegi satuan. Nah, itu volume bangun 1 60 persegi satuan, volume bangun 2 72 persegi satuan. Itu ada di sekalian ya untuk soal nomor 1 pemecahan masalah di halaman 110. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 2 ya, soal nomor 2. Sinta akan menghias akuarium miliknya dengan pasir dan bebatuan agar terlihat indah ya. Jadi Sinta punya akuarium akan dihias dengan pasir dan bebatuan agar terlihat indah. Pertama-tama Sinta mengisi akuarium dengan air hingga 3/5 bagian. Lalu Sinta menuang pasir ke dalam akuarium yang telah berisi air, sehingga air dalam akuarium naik hingga 4/5 bagian ya. Jadi naik 4/5 bagian. Setelah itu Sinta meletakkan batuan-batuan sehingga ketinggian air bertambah lagi 5 cm ya. Jadi setelah pertama-tama diisi air, kemudian di yang kedua tadi ya. Jadi pertama-tama tadi diisi dengan air 3/5 bagian, kemudian diisi pasir. Nah, diisi pasir airnya naik 4/5 bagian. Setelah itu diisi batu-batuan. Nah, naik lagi 5 cm setelah diisi pasir, diisi batu-batuan naik lah. Pertanyaannya, berapakah volume air, pasir dan batu masing-masing? Jika diketahui panjang, lebar dan tinggi akuarium adalah 50, 40 dan 40 cm. Nah, langkah pertama yang kita tentukan adalah volume dari akuarium ya. Berarti volume akuarium ini berbentuk balok ya, maka volumenya adalah volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 50, lebarnya 40, tingginya 40. Nah, kita kalikan dulu. Oke, langkah pertama kita tentukan volume dari balok. Oke, ini adik-adik sekalian ya, volume akuarium berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 50, lebarnya 40, tingginya 40 ya. 50 kali 40 2000 ya, 5 kali 4 20 tambah nolnya 2 ya, jadi 2000. Kita kalikan 40 sama dengan 80.000 cm3. Ini volume akuarium ya. Pertama kita hitung itu. Kemudian selanjutnya kita cari volume dari air ya, volume dari air, karena setelah tahu volumenya ini Sinta mengisi akuarium dengan air hingga 3/5 bagian. Berarti 3/5 dikalikan dengan volume akuarium. Nah, berapa kira-kira? Nah, di sini udah saya tuliskan. Nah, volume air berarti 3/5 kali volume akuarium tadi 80.000. 3/5 kali 80.000 hasilnya adalah 48.000 cm3 ya. Caranya ini kita bisa sederhanakan ya, bagi 5 dapat 1, 80 bagi 5 16. 16 kali 3 ya, 48, nolnya 3 kita tempelkan. Jadi 48.000 cm3. Ini volume air. Nah, setelah itu kalimat berikutnya adik-adik sekalian ya. Lalu Sinta menuang pasir ke dalam akuarium yang telah berisi air, sehingga air dalam akuarium naik hingga 4/5 bagian. Nah, ini kita bisa menghitung volume dari pasir ya. Berarti caranya gimana adik-adik sekalian ya? Untuk volume pasir berarti 4/5 bagian dari akuarium dikurangi dengan volume air. Nah, 4/5 bagian berarti 4/5 dikalikan volume akuarium 80.000 ya. 4/5 kalikan 80.000 dikurangi dengan volume air. Nah, volume airnya udah ketemu tadi 48.000. Berarti ini bisa kita coret ya, bagi 5 1, 80 bagi 5 16. 4 kali 16 hasilnya adalah 64 ya. 64.000 dikurangi dengan volume air 48.000. 64.000 kurangi 48.000 sama dengan 16.000 cm3. Nah, udah ketemu volume pasirnya, volume airnya. Nah, selanjutnya yang ditanya berikutnya adalah volume batu tadi ya, volume batu. Kita lihat di sini. Setelah itu Sinta meletakkan batu-batuan sehingga ketinggian air bertambah lagi 5 cm. Lah, ketinggian airnya. Nah, ini sama dengan nanti untuk menentukan volume batu berarti panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi, tapi tingginya adalah ketinggian air, karena
yang ditanyakan adalah volume batu ya, bukan ketinggian akuarium tapi ketinggian air. Yang pertambahannya itu 5 cm tingginya yang kita hitung ini ya. Tapi panjang sama lebarnya tetap ya. Oke, cara menghitungnya seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi volume batu sama dengan panjang kali lebar kalikan tinggi air yang bertambah, yang 5 cm ya. Panjang akuarium 50, lebarnya 40 dan penambahan ketinggiannya 5. Berarti 50 kali 40 2000, 2000 kali 5 hasilnya adalah 10.000 cm3. Nah, udah ketemu ya berarti. Karena yang ditanyakan tadi volume air, volume pasir dan volume batu ya. Volume air 48.000 cm3, volume pasir 16.000 cm3 dan volume batu 10.000 cm3. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kolam renang mempunyai ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter dan kedalaman 2 meter. Ya, ini panjang lebar lah, ini kedalaman bisa kita gunakan sebagai tinggi ya. Kedalaman atau tinggi itu sama saja ya. Kalau kedalaman berarti ke bawah, tinggi berarti ke atas. Nah, ini karena bentuknya berarti balok ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, kedalaman kita anggap sebagai tinggi ya, sama saja. Kolam itu diisi air menggunakan 2 buah selang yang setiap selangnya mampu mengalirkan air sebanyak 4.000 liter per menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh? Oke. Untuk nomor 3 adik-adik sekalian ya. Jadi panjangnya tadi 40 meter, lebarnya 20 meter dan tingginya ini kedalamannya ya. Kita ganti sebagai ketinggian ya, biar gampang untuk masukkan rumusnya sama dengan 2 meter. Nah, ada 2 selang di mana tiap selang tadi debitnya adalah 4.000 liter per menit. Maka kalau 2 selang berarti 2 kali 4.000, hasilnya 8.000 liter per menit. Nah, kita tentukan dulu volume dari kolam renang. Berarti panjang kali lebar kali tinggi ya, atau kedalaman. Panjangnya 40, lebarnya 20, kedalamannya atau kita gunakan sebagai tingginya 2 ya, 2 meter. 40 kali 20 800, 800 kali 2 1600 meter kubik. Ini volume kolam renang. Nah, karena di sini untuk debitnya satuannya liter, nah maka kita ubah ke dalam satuan liter ya. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Nah, dari meter kubik diubah ke desimeter kubik ya. Kalau tangga satuan itu berarti turun 1 tangga karena ada kubiknya, berarti kita kalikan dengan 1000 ya. 1600 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, ini kita kalikan dengan 1000 ya. Hasilnya adalah 1600 kalikan 1000 ya, tinggal kita tempelkan aja nolnya 3, berarti 1.600.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik sama dengan liter, berarti volume kolam renangnya adalah 1.600.000 liter. Itu adik-adik sekalian ya, diingat ya tangga satuan kalau lupa. Dari desimeter dari meter ke desimeter kan seperti ini adik-adik sekalian ya. Nah, ini meter, desimeter, nah ini sentimeter. Nah, kalau ada adik sekalian mungkin lupa ya tangga satuannya, dari kilometer sampai milimeter lah. Dari meter ke desimeter kan turun 1 tangga karena ada kubiknya, berarti dipangkatkan 3, maka kali 1000. Kalau turun kalikan 1000, naik bagi 1000. Ini turun berarti kali 1000. Oke, sudah. Nah, sekarang ditanyakan waktu untuk mengisi kolam sampai penuh. Nah, waktunya itu rumus debit adalah volume dibagi dengan waktu. Volumenya tadi adalah 1.600.000. Waktunya, nah yang ditanyakan waktunya. Debitnya sudah ada, volumenya udah ada, yang ditanyakan adalah waktu. Nah, untuk mencari waktu berarti waktu sama dengan volume dibagi debit. Kalau adik-adik sekalian bingung rumusnya, nah kita gunakan ini ya, segitiga ini adik-adik sekalian ya, diingat-ingat ya. Oke. Kalau mencari debit, ini debit, ini volume, ini waktu ya. Oke ya. Kalau mencari debit sama dengan volume dibagi waktu, debitnya ditutup ya, atas sama bawah itu berarti dibagi. Kalau mencari volume, nah sejajar berarti kali ya, debit kali waktu. Kalau mencari waktu, W-nya kita tutup berarti volume dibagi debit. Oke, waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya tadi 1.600.000 dibagi debitnya 2 selang 8.000 ya adik-adik sekalian ya. Oke. Ini bisa kita coret nolnya 3, coret nolnya 3. Nah, ini bagi 8. Dapatnya berapa? 1. 16 bagi 8 dapatnya 2. Berarti jawabannya adalah 200 atau 200 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 200 menit. Nah,
supaya kita lebih mudah, 200 menit itu berapa ya, kita ubah menjadi jam. 1 jam itu 60 menit. Nah berarti kalau 3 jam ya, 6 kali 3 18 ya. Ya berarti 180 menit, sisanya 20 menit atau 3 jam 20 menit. Itu adik-adik sekalian ya. Tapi kalau tidak ditanyakan berapa jam, berapa menit ya bisa kita tulis 200 menit. Nah 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit. Itu adik-adik sekalian ya untuk penjelasan soal nomor 3 ya. Berarti untuk bab 4 sudah selesai semua ya. Jadi satu buku sudah kita bahas semua. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun mungkin saran untuk materi apa lagi yang akan kita bahas, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.